Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, pada pertemuan ini kami mahasiswi STP datang kepada lingkungan Santo Bonaventura Santo Rafael ini melaksanakan katekesi singkat. Tema yang akan kita dalami pada malam hari, pendidikan anak dalam keluarga. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita memulai ibadat kita dan pendalaman katekesi singkat, izinkan kami perkenalan singkat. Jadi asal saya dari Sekamang. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya adalah Franciscus Bonafis Morang, asal saya dari Sibolga. Kita bernyanyi lagu pembuka. Kita buka puisi kita nomor 330. Dalam keluarga, bahwa dalam lingkungan keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran yang terjadi di lingkungan keluarga dan dipengaruhi oleh interaksi antara orang tua dengan anak-anak. Yang pertama itu pembentukan nilai dan moral. Dapat kita ketahui bahwa pembentukan nilai dan moral dalam pendidikan anak dalam keluarga adalah pembentukan nilai-nilai moral dan etika. Dan yang kedua itu pengembangan keterampilan sosial. Anak-anak dapat belajar keterampilan sosial seperti berkomunikasi dengan baik dengan orang lain, bekerja sama dan moral. Dapat kita ketahui bahwa pembentukan nilai dan moral dalam pendidikan anak dalam keluarga adalah pembentukan nilai-nilai moral dan etika. Dan yang kedua itu pengembangan keterampilan sosial. Anak-anak dapat belajar keterampilan sosial seperti berkomunikasi dengan baik dengan orang lain, bekerja sama dengan kelompok, mengelola konflik, dan memahami emosi mereka sendiri dan dengan orang lain. Dan yang ketiga itu pembelajaran akademik. Di dalam keluarga juga memainkan peran penting dalam mendukung atau membuat proyek seni. Dan yang kelima itu pengembangan kemandirian. Kita sebagai keluarga juga dapat mengajarkan kepada anak-anak kita tentang hal-hal yang dapat membuat mereka menjadi lebih mandiri lagi. Dan yang keenam itu kehidupan beragama dan spiritual. Kita sebagai keluarga yang memiliki keyakinan agama, pendidikan anak juga mencakup pengajaran nilai-nilai tentang agama. Seperti kita dapat mengajarkan doa, ritual keagamaan, dan pemahaman tentang spiritual. Dan yang ketujuh itu pengalaman sosial dan budaya. Dalam keluarga juga menjadi tempat di mana anak-anak dipaparkan pada nilai-nilai tentang budaya, tradisi keluarga, dan pengalaman sosial yang membantu untuk memahami dan menghargai keberagaman masyarakat. Dan yang ke-8 itu konseling dan dukungan emosional. Selain itu pendidikan anak dalam tadi kenapa tidak diawali dengan antasari. Jadi yang tadi itu adalah sebagai pengantar bagi kita untuk mendalami tema katekesi kita malam hari ini. Untuk itu Bapak Ibu, supaya kita semakin bisa memaknai makna katekesi kita malam hari ini, mari kita sesali dosa dan kesalahan kita yang telah kita perbuat pada malam hari ini. Sama-sama kita mengucapkan saya mengaku kepada Bapa yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah beriman perkataan. Kami bersyukur kepadamu atas karunia dan anugerah yang telah Kau berikan kepada keluarga baru kami ini. Kini kami sebagai keluarga baru hadir bagi keluarga kecil kami. Jadikanlah kami sebagai tempat dan sumber pendidik dan sumber kasih sayang, kebahagiaan, serta kedamaian bagi keluarga. Doa ini kami sampaikan kepadamu melalui Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. 356.
Bapak Ibu yang terkasih, jika membawa Alkitab, kita buka Alkitab kita Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena demikianlah yang benar. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Kita sebagai orang tua yang ada di sini, kita di sini bersama bagaimana cara kita mendidik anak itu di dalam keluarga, baik di rumah, di sini, bagaimana cara kita sebagai orang tua mendidik anak itu. Ya, caranya itu harus kita dekatkan beberapa nih. Kalau sebetulnya dia berbeda dengan SMA, berbeda dengan kuliah. Mulai meranjak umur remaja, pasti cenderung bergaul bersama. Kita pun mungkin saya sendiri sudah mulai menyadari akan menyesuaikan, yang tidak akan bisa, apa yang kupikirkan akan dia lakukan, apa yang kurencanakan akan dia mau. Jam yang sudah tinggi, pulang dia tidur. Jadi kocak, mau lagi kan, tidur aja dia. Jadi seperti yang realisasi yang harus kita itu harus memang setelah menikah harus menjalani semua organisasi. Cara kita mendidik anak dalam keluarga itu di dalam rumah kita. Lalu bagaimana tanggapan Bapak dan Ibu mengenai keluarga yang mendidik anaknya sehingga anaknya itu seperti kita lihat tinggal di jalanan dan putus sekolah. Bagaimana cara pandangan kita sebagai keluarga yang ada di sini untuk melihat situasi seperti ini? Dan bagaimana menurut Bapak dan Ibu cara solusinya? Coba pertanyaannya dulu. Biologis antara laki-laki dan perempuan. Kita tanya, apakah anak itukah yang dikehendaki lihat jadi manusia si anak? Tidak ada bimbingan moral dari sudah dilaksanakan oleh Pak Simanjuntak bentuk empati, bahkan dia rela berkorban bagaimana untuk mendidik anak ini, meskipun si anak itu dia tidak betah, akhirnya meninggalkan Pak Simanjuntak. Kebetulan yang saya jadikan sosiologi, ada sedikit terkait sama teorinya ya. Maka dari itu, marilah kita sampaikan iman kepercayaan kita. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa. Kita sebagai orang tua agar menjadi orang bangun. kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa begitu. Ya Bapa, Engkau telah menyerahkan diri putramu bagi gereja. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak, kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita sempurnakan doa-doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang Ucapkan banyak terima kasih. Sebelumnya Bapak Ibu sudah menerima kami dan pendidikan anak dalam keluarga bisa benar-benar kita wujudkan dalam keluarga kita. Tusuk yang menjaga